Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan sempat menonton channel Agung Pos Group, YouTuber. Pagi hari ini kami sengaja mengundang Bapak Sarono P. Sasmito SPD dan sekarang mungkin lagi menyelesaikan S2, pemimpin redaksi Suwarna News Online. Selamat pagi, Pak Sarono. Siapa? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Alhamdulillah, kalau sehat kita bisa berbincang-bincang. Pak Sarono, kita akan sebentar lagi Hari Pers Nasional yang dulu di Solo pertama sekali dilaksanakan tanggal 9 Februari 1946. Artinya sudah 75 tahun. Lalu seperti manusia ini sudah rentah. Pak Sarono mungkin bisa menceritakan, kalau tidak salah dulu dari sebagai penulis lepas Pak ya, di berbagai media di Sumsel dan di semester 3 tahun 91 ya. Bahkan pernah di Suara Semesta dan mengawaki Agung Pos Group. Tolong ceritakan Pak pengalaman selama di media dan sejak tahun berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenal Pak. Terima kasih atas undangan Pak Haji dengan TV Agung Pos. Yang pertama mengapresiasi eksistensi dan keberadaan TV Agung Pos ini yang secara kontinu melakukan liputan-liputan dan menghubungi para tokoh-tokoh yang strategis dari liputan-liputan itu, dan ini merupakan media yang berikan kontribusi bukan hanya bagi masyarakat OI tetapi yang namanya channel TV, dan di era IT ini bisa mendunia. Itu yang Pak Haji yang kami support. Yang kedua berkaitan dengan Hari Pers Nasional, kebetulan untuk lokal Sumsel melalui SMSI saya juga diamanahi untuk menjadi ketua panitia pelaksana, nanti yang HPN-nya dipusatkan di Lubulingga, dan acara-acara itu sudah kami rencanakan. Ada berbagai item, ada 9 item yang kita gagas, dan insya Allah puncak acaranya nanti bulan April lagi. Oh ya, bulan April. Pak Sarono, seperti kita tahu bersama, kalau dulu kita cuma mengandalkan media cetak dengan berbagai medianya, majalah, tabloid, ada koran harian, koran mingguan. Tapi sekarang kan modernisasi sudah mengarah ke pembaruan seiring dengan kemajuan zaman. Itu ada media-media lain, sehingga media cetak sudah di ujung kejayaan. Bagaimana Pak Sarono melihat perubahan dari manufaktur digital? Pertama merujuk kepada sunatullah, itu sudah disinyalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa era ini tidak bisa dinamikan atau tidak bisa dilawan, tetapi dalam konteks munculnya media yang di background dengan IT ini menjadikan para wartawan di era-era terdahulu harus cepat adaptasi Pak Haji. Dan saya melihat Pak Haji cukup bisa inovatif, meskipun tadi kita bicara bahwa era media cetak ini sudah senjakala. Artinya jangankan jangankan media kecil atau kita ibaratkan media gurem yang modalnya seadanya, kemudian dengan SDM yang terbatas, media besar yang tidak katakanlah tergantung pada modal pun di akhir-akhir ini sudah mulai tutup. Jadi karena media cetak itu, kemudian keniscayaan ini dengan adanya IT menjadikan para wartawan itu sebenarnya satu sisi lebih mudah untuk menghasilkan produk pemberitaan, tetapi di sisi lain ada degradasi nilai wartawan ketika mereka yang tidak punya kompetensi, tidak didasari dengan perizinan dan katakanlah kapasitas-kapasitas yang seharusnya dipenuhi, tetapi bisa menjadi pemain tanda kutip di dunia media. Sudah Pak Sarono buka kerannya sedikit. Memang sekarang ini siapapun kayaknya, walaupun tidak ada niat ke sana, banyak juga yang tertarik terjun ke dunia wartawan dan membuat media itu gampang sekali. Bahkan medsos pun sudah banyak yang seolah-olah menjadikannya media, padahal antara medsos dengan media massa itu sangat berbeda. Nah, dengan campur baurnya sekarang medsos
media massa dan kemudahan membuat media itu gimana menurut pandangan Pak? Iya. Tentang wartawannya. Benar. Satu sisi fenomena ini sebenarnya bisa disambut gembira karena masyarakat punya apa namanya semacam banyak informasi yang mereka bisa serap. Tetapi satu sisi yang menjadi dilema Pak Haji, Ya. ketika para wartawan yang terjun di dunia jurnalistik bukanlah para wartawan yang kompeten yang akhirnya menghasilkan produk-produk berita, kalau di istilah kedokteran menjadi malpraktek. Berita-beritanya itu tidak memenuhi kategori, baik dari substansi yang diberitakan, kemudian dari kelengkapan ada check balance atau tidak, kemudian fakta itu dicampur dengan opini yang akhirnya apa yang ditulis itu bukan menjadi pencerahan, jadi justru menjadi polemik dan kontroversi di tengah masyarakat. Oleh karena itu per hari Dewan Pers juga mencatat hampir 2000 berita hoax yang muncul karena muncul karena maraknya profesi wartawan yang tanda kutip diboncengi oleh mereka yang tidak punya background, itu akhirnya menjadikan profesi ini bukan profesi yang ideal, yang akhirnya satu sisi menjadi pembawa informasi, pencerahan, pendidikan, tetapi mereka orientasinya sudah di luar itu aja. Ya. Artinya ini tanggung jawab juga media tempat mereka bekerja dan sekaligus mungkin tanggung jawab bersama pihak yang berkompeten. Ya. Karena begini Pak Sarono, saya lihat banyak juga, sedangkan Dewan Pers sudah membuatkan aturan seorang pemimpin redaksi adalah wartawan wujud utama. Tapi kelihatannya dengan kemudahan membuat media online, mereka menjadi semuanya tunggal. Mereka wartawannya, mereka redakturnya, pimpinan umumnya, ownernya sekaligus, bahkan pemimpin redaksi. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini bagaimana menurut Pak Sarono? Padahal satu nih Pak, untuk jenjang pemimpin redaksi itu menurut zaman-zaman kita, walaupun sekarang media-media yang berbadan hukum dan latar belakangnya orang-orang media tidak gampang menjadi pemimpin redaksi. Tapi sekarang gampang bikin media, itu tadi yang saya katakan. Bagaimana menurut Pak Sarono? Ini adalah satu fenomena yang menjadi dilema Pak Haji, karena kita melihat di era-era katakanlah pendahulu kita sebagai wartawan di angkatan baik 70, 80 maupun 90, kita masih disaring dengan proses ketat untuk bisa menjadi seorang wartawan. Pertama, ada proses yang menjadikan mereka layak atau tidak untuk menjadi reporter. Kemudian naik jenjang menjadi wartawan, kemudian bisa menjadi redaktur. Redaktur banyak bidang, ada politik, ekonomi, budaya, segala macam. Nah, kemudian ketika redaktur itu juga dianggap mumpuni, baru naik menjadi redpel atau redaktur pelaksana. Dan dari redaktur pelaksana juga diuji apakah produk-produk liputannya bisa sukses, baru bisa naik menjadi wakil pemimpin redaksi, baru pemret. Nah, fenomena sekarang itu tidak dilewati Pak Haji. Akhirnya yang muncul adalah para pemret yang katakanlah instan, yang tahu-tahu sudah jadi itu, dan akhirnya produk beritanya jadi kita ragukan. Dan dari segi kepenulisan segala macam, sebenarnya banyak dari media-media yang muncul secara online itu banyak yang tidak masuk kategori sesungguhnya dari sebuah berita yang katakanlah masuk berita sesuai dengan kaidah jurnalistik yang ada. Sekarang ada polisi cyber Pak. Polisi cyber mungkin yang masalah online yang medsos, dan kalau media massa sudah jelas yang berbadan hukum Dewan Pers yang membina dan mengingatkan. Bersyukurlah di dua ranah penegak hukum itu sekarang belum seselektif mungkin melihat produk-produk yang dilahirkan oleh masyarakat, yang kelihatannya produk-produk itu meniru produk-produk jurnalistik. Bahkan belum saja ada medsos mengeluarkan kartu pers. Tapi kalau yang mendirikan media entah berbadan hukum dengan tidak, sudah banyak saya lihat mengeluarkan kartu pers. Menurut Pak Sarono ini bagaimana? Kalau merujuk ke aturan dan apa yang disinyalir oleh Dewan Pers, medsos sebenarnya tidak punya kapasitas untuk mengeluarkan kartu pers, karena medsos adalah produk yang di luar media dan tidak secara rigid diatur apa yang bakal diekspos, apa yang bakal
upload sehingga siapapun dari kategori orang yang paling awam bisa memunculkan itu. Ya. Padahal apa yang dimunculkan bukan masuk kriteria berita, Pak Haji. Ya. Pak Sarno, sekarang wartawan itu ada 3 kartu kan? Kartu pers perusahaan, Ya. kartu organisasi, terus siapapun termasuk PWI, mungkin ada AJI atau segala macam, termasuk ya organisasi sibernya, Iya. dan kartu pers UKW. Iya. Nah, sekarang ini ada 3 kartu ini, tinggal artinya narasumber menyeleksi. Bahkan dulu ada aturan, mereka tidak punya 3 kartu, Iya. boleh ditolak untuk berwawancara. Benar. Ini bagaimana menurut Pak? Itu juga sesuatu yang baik, dan kalau dari segi narasumber, acuan utamanya adalah kartu dari Dewan Pers yang Ya. mengukur tentang kompetensi. Artinya apakah seseorang itu layak untuk terjun di lapangan sebagai jurnalis dan menginterview atau mewawancarai narasumber. Nah, kemudian kalau kartu perusahaan itu adalah semacam untuk memantau pimpinan perusahaan dan jajarannya apakah yang bersangkutan melakukan profesi di lapangan sesuai dengan ketentuan di perusahaan atau redaksi yang bersangkutan. Dan itu sebenarnya jadi regulasi untuk sama-sama kita mengukur agar jangan sampai profesi wartawan ditunggangi tanda kutip oleh oknum-oknum yang sebenarnya tidak layak mengemban profesi itu, Pak Haji. Artinya sekarang banyak wartawan otoriter. Iya. Mudah-mudahan saja yang punya perusahaan media ini selalu membekali wartawannya untuk menjadi profesional. Terakhir Pak Sarono, mungkin ada saran, pendapat, himbauan pada masyarakat atau kawan-kawan pers di Hari Pers Nasional ke-75 ini. Terima kasih Pak Haji. Yang pertama kita mengimbau bahwa profesi atau media ini tidak akan pernah tergantikan oleh medsos. Yang kedua, media bisa mati, tetapi pekerja jurnalis tidak akan pernah mati. Mereka abadi karena satu sisi profesi ini tetap dibutuhkan. Peristiwa di dunia ini artinya layak untuk diinformasikan atau diberitakan. Kemudian berkaitan dengan HPN, kita mengajak seluruh media mengajak bahwa mari kita bangkit untuk tetap melawan pandemi COVID ini dengan prinsip mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga berusaha 3M bahkan ditambah 1M lagi, yaitu yang terakhir adalah kita tidak bisa terus-menerus menyerah dengan fenomena pandemi ini, tetapi dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan kita harus bangkit lagi. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Sarono P. Sasmito menjelang Hari Pers Nasional ke-75 2001. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.